Halo, good morning. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Masih dengan tema 2, kegemaranku. Hari ini kita akan bahas subtema 4, gemar membaca. Muatan yang kita akan bahas adalah muatan bahasa Indonesia. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat mengenal persiapan membaca permulaan dengan cara yang benar ya. Permulaan membaca dengan cara yang benar. Nah, yang kita akan lihat di sini adalah duduk dengan wajar, jarak mata dan buku ya, cara memegang buku, cara membalikkan buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, dan memilih tempat dengan cahaya yang terang ketika membaca buku. Buka buku Bu Petik kalian, Bu Petik 1B di halaman 99. Di sini ada sikap membaca yang benar ya. Ketika kita membaca, menulis ataupun menggambar, duduklah dengan sikap duduk yang baik. Nah, duduklah dengan tubuh yang tegak, kemudian aturlah jarak mata dan buku agar nyaman membacanya. Jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, kira-kira 30 cm. Kemudian letakkanlah buku di atas meja ya, jangan diletakkan di lain tempat, misalnya di paha ya ataupun di tempat lainnya. Letakkan di atas meja. Gunakan cahaya ketika kita membutuhkannya ya. Ketika siang hari, nah karena ada sinar matahari kita tidak membutuhkan cahaya, tidak perlu kita nyalakan lampunya ya. Nah ketika malam hari kita membutuhkan lampu belajar, boleh kalian gunakan. Nah itulah sikap membaca yang benar ya. Atur jarak matanya, ingat duduknya harus dengan sikap duduk yang tegak. Kenapa? Karena di sini ada sikap duduk yang salah nih. Kita lihat gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini adalah sikap duduk yang salah. Nah nanti akan mengakibatkan tubuh kita seperti ini ya. Gambar yang pertama, ini duduknya terlalu bungkuk ya. Nah ini akan membuat tulang kita seperti ini. Penyakitnya namanya kifosis ya. Jadi tulang kita bengkok seperti ini. Kemudian yang kedua ya, duduknya terlalu condong ke depan ya. Ini akan menyebabkan penyakit lordosis ya, kelainan tulang. Nah, namanya lordosis. Kemudian yang ketiga, kalau kalian duduknya seperti ini, dia membentuk huruf S ya. Ini akan menyebabkan penyakit skoliosis. Jadi bentuk tulangnya seperti huruf S. Nah, makanya untuk sekarang ya kalian harus duduk dengan benar. Duduklah dengan tubuh yang tegap, oke? Nah, kalau kalian suka membaca, tentunya kalian akan mendapatkan ilmu. Kita lihat di sini karena gemar membaca ya. Jadi di sini buku merupakan jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kualitas memori kita dan menambah wawasan. Nah, untuk itu kalian banyak-banyaklah membaca buku supaya ilmu pengetahuan kalian bertambah dan wawasan kalian juga akan bertambah. Nah, buku selain dibaca juga harus dirawat. Bagaimana perawatannya? Kita lihat bagian B-nya. Cara merawat buku. Agar buku terawat dengan baik, yang pertama berilah sampul plastik pada buku. Kemudian keadaan tangan ketika kita membaca ya harus bersih dan tidak basah. Dan ketika membalikan halaman buku dengan perlahan dan hati-hati ya, jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru bukunya akan sobek ya. Terus gunakanlah pembatas buku untuk menandai halaman. Jadi ketika kalian membaca buku baru sampai halaman 10, kalian sudah selesai membacanya nih. Mau dilanjutkan esok hari, jangan dilipat ya. Gunakanlah pembatas. Kemudian setelah selesai membaca, diletakkanlah kembali ke rak buku. Kemudian letakkan buku dengan posisi berdiri ya, jangan kalian tidurkan. Karena kalau ditidurkan itu nanti bacaannya bisa nempel dari halaman satu ke halaman berikutnya. Kemudian bersihkanlah buku dari debu secara rutin. Nah, Ibu punya videonya nih, bagaimana cara merawat buku dengan benar. Kita lihat yuk. Hai semua, aku Mimi, si penyayang buku. Ayo belajar merawat buku dengan Mimi. Berikut ini adalah tips Mimi untuk merawat buku. Simak baik-baik ya. 1. Berilah sampul pada buku. 2. Bersihkan tanganmu sebelum membaca buku supaya permukaan bukumu tetap bersih. 3. Pakai pembatas buku untuk menandai halaman
supaya kamu tidak perlu melipat halaman buku. 4. Setelah selesai membaca buku, selalu ingat untuk merapikan. Letakkan kembali di rak atau tempat semula ya. 5. Taruh buku di rak dengan posisi berdiri, supaya kamu lebih mudah untuk mengambilnya. Susun buku sesuai kategori. Kalau kesulitan, bisa dibantu bunda atau ayah ya. 6. Buat daftar judul buku milikmu dan nama penulisnya pada buku tulis, supaya kamu mudah mengingat koleksi buku apa saja yang sudah kamu punya. 7. Bersihkan buku dari debu secara berkala. Cukup dengan memakai kemoceng. 8. Minta bunda atau ayah menyiapkan penyerap kelembaban atau silika gel, supaya bukumu terhindar dari jamur karena lembab. Jika buku sudah dimakan rayap atau berjamur, segera pisahkan dengan buku lainnya. 9. Jaga bukumu jika dibawa keluar rumah. Pastikan buku yang kamu bawa tidak tertinggal di sembarang tempat. 10. Buku hanya boleh dibaca, bukan dibuat kipas atau bantal. Begitulah teman-teman cara merawat buku dengan benar. Jangan lupa untuk melakukan langkah-langkah yang benar ya. Oke, barusan kalian sudah saksikan ya bagaimana cara merawat buku dengan benar. Ada 10 tahapannya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Buku itu memiliki bagian-bagian ya. Yang pertama ada cover depan, ada cover belakang. Nah, cover itu namanya sampul ya. Nah, sampul ini terdiri dari judul ya, nama penerbit, kemudian ada gambar yang sesuai dengan isi cerita ya, gambar sampul ya. Kemudian ada penulis, ada lembaran-lembaran, kemudian ada halaman-halaman. Nah, seperti buku petik kita ya. Di sini ada nama penulis nih. Tim Mitra Pendidikan. Kemudian ada kalimat penjelas. Di sini ada kalimat penjelasnya buku penilaian tematik. Kemudian ada judul buku, Bu Petik. Nah, kemudian ada gambar cover ya yang sesuai dengan buku pelajaran kita ya, anak-anak SD. Kemudian di sini ada penerbitnya, PT Erlangga ya. Nah, di sini ada lembaran-lembaran kertas ya yang berisi gambar dan bacaan, kemudian ada halaman buku, adanya paling bawah di halaman buku. Nah, itulah bagian-bagian buku ya, bisa kalian lihat lagi nanti. Oke, sekarang kita lihat di sini penggalan dari kata yang ada di sini tadi ya, nama penulis, kalimat penjelas, judul buku, gambar cover, nama penerbit. Nah, jika dipenggal ya, pemenggalan kata atau suku kata dari kata berikut. Nama penulis kalau kita penggal jadi nama penulis ya. Ada berapa suku kata? Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nama penulis ada 5 suku kata. Kalau dipenggal menjadi nama penulis ya. Judul buku, judul buku ada 4 suku kata ya. Kemudian nama penerbit ya, ada 5 suku kata. Kemudian ilmu pengetahuan ya, ada 7 ya. Kemudian perpustakaan ada 5 suku kata. Nah, tentunya kalian bisa ya dengan membaca ataupun mengeja ya. Kalau kamu belum lancar membaca, kalian boleh mengejanya ya. Seperti tadi nama penulis. Nah, itu memenggal suku kata seperti mengeja ya. Kita lanjut lagi. Tempat membaca dan meminjam buku adalah perpustakaan. Jadi kalau kalian ingin membaca buku ya ataupun meminjam, nah kalian boleh datangi tempat perpustakaan. Membaca buku di perpustakaan tidak boleh membawa makanan dan minuman. Dibutuhkan suasana yang tenang, tidak ribut, dan pencahayaan ruangan harus terang ya. Nah, yang suka ke perpustakaan harus mematuhi aturan yang sudah dibuat di sana ya. Kenapa nggak boleh berisik? Karena nanti konsentrasi kita akan ke fokus yang lain ya. Jadi harus konsen, kalau kita mau membaca buku harus konsen dengan isi buku tersebut ya. Oke, jangan lupa
kalian mematuhi aturan ketika akan membaca buku di perpustakaan ya. Tidak boleh membawa makanan, karena membawa makanan itu remah-remahannya akan mengundang hewan-hewan atau serangga-serangga lain yang akan menyebabkan kerusakan buku ya. Oke, jadi untuk pembahasan kita kali ini gemar membaca selesai ya. Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.